Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Tagline ini sepertinya cocok untuk menggambarkan keseluruhan film The Power. Film berkisah tentang keluarga bos mafia bernama Khalidas Tahur. Kekuasaannya cukup besar di Mumbai hingga banyak saingannya yang menginginkan nyawanya. Adik kecil ini adalah putra bungsunya bernama Devidas Tahur. Di usianya yang masih muda, ia harus melihat banyak darah sehingga membuatnya menjadi trauma. Akibat kejadian itu, Bau, salah satu orang kepercayaan Khalidas, mengatakan jika Devi mengalami trauma. Untuk itu ia akan dikirim ke tempat saudara ibunya di wilayah Benaras untuk bersekolah di sana. Ia lalu berpisah dengan dua saudaranya yang bernama Ramdas Tahur, anak pertama, dan Ratna Tahur, anak ketiga. Selang beberapa waktu setelah Devi pergi, datanglah Paman Anwar dan putrinya bernama Pari yang merupakan teman masa kecilnya Devi. Paman Anwar juga merupakan orang kepercayaan Khalidas yang paling setia hingga membuatnya seperti bagian dari keluarga Khalidas. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Seperti biasa, mari pasang headset, siapkan kopi, dan inilah alur film The Power 2021. Oke. Sama. Adegan lalu berpindah ketika Devi dewasa sedang dalam perjalanan pulang untuk menghadiri acara ulang tahun ibunya. Sebelum sampai di rumah, ia menemui teman masa kecilnya sekaligus calon istrinya yang tak lain adalah Pari. Terlihat keduanya begitu sangat bahagia setelah sekian lama tak bertemu. Lalu di kediaman Khalidas, kita akan diperlihatkan seorang pria bernama Visambarana yang memberikan hadiah ulang tahun untuk istrinya Khalidas bernama Uma. Ia berkata jika hadiah ini untuk orang tersayang yang sudah ia anggap seperti kakaknya sendiri. Terlihat raut muka Khalidas yang kurang senang. Lalu ia berkata jika Rana diberi kesempatan menjadi pemimpin geng, maka ia bisa membunuh orang-orang tersayang. Tibalah saat acara ulang tahun Uma. Sebelum menemui para tamu undangan, Potia, anak buah Khalidas, memberitahu jika Rana dan Francis de Costa juga ikut hadir di acara itu. Mendengar itu, Anwar mengingatkan untuk berhati-hati karena ia merasa jika Rana memiliki niat untuk menggulingkan kekuasaannya. Oh, Vishwambar. Pria yang dipeluknya ini adalah kakak Devi, yaitu Ramdas Tahur. Wanita di sebelah kiri ini adalah istrinya Ramdas yang bernama Saila. Ia adalah orang yang sangat membenci keluarga Pari dan tidak ingin Paman Anwar dan Pari menjadi bagian keluarga Tahur. Dan yang sebelah kanan adalah Ratna Tahur, adik perempuan Devi. Ia memiliki suami bernama Ranjit yang merupakan kakak kandung Saila. Sama seperti adiknya, Ranjit ini hanya memikirkan uang dan kekuasaan. Dan acara pun berlangsung dengan khidmat. Lalu keesokan harinya dilakukan pertemuan bisnis. Pria ini bernama Fakira dan di sebelahnya adalah Francis de Costa. Tujuan mereka adalah untuk meminta restu pada Khalidas sebagai penguasa Mumbai untuk menjalankan bisnis narkoba di wilayahnya. Tentu mereka akan memberikan imbalan sebesar 40%, bahkan Ranjit juga mengusulkan untuk memberikan sebagian pada polisi dan politisi. Namun Khalidas langsung menolaknya dengan tegas. Ia berkata jika berurusan dengan narkoba sangat bertentangan dengan prinsipnya. Setelah mereka pergi, Ramdas pun langsung memarahinya karena tak habis pikir dengan pikiran Ranjit. Scene lalu berpindah pada Pari yang berkata jika Saila terlihat sangat membencinya. Begitu juga sebaliknya. Namun suatu hari ia akan membalas perkataan Saila. Setelah itu mereka berdua membicarakan mengenai pernikahan. Di tempat itu juga Devi berkata jika ia berjanji akan segera menikahinya.
Adegan lalu berpindah pada Sayla yang menemui Paman Anwar, ayah Pari. Ia menyinggung soal pernikahan Devi dan Pari yang tinggal 6 bulan lagi. Ia menanyakan apakah sudah menyiapkan semuanya. Ia lalu memberitahu untuk tenang karena semuanya akan dibelanjakan oleh ayah yang tak lain adalah Khalidas. Seolah tahu maksud Sayla, Anwar pun menjawab jika ia bisa sampai ke titik ini semuanya karena bantuan Tuan Khalidas. Sayla lalu memberitahu jika rekan-rekan Khalidas sangat menyayangkan karena putranya harus menikah dengan seorang putri pelacur. मेरा बस चलता ना। Mendengar itu, Devi pun sangat marah. Ia menganggap jika Sayla tak ingin dirinya menikah dengan Pari. Lalu muncul pemikiran jika Devi akan menikahi Pari sebelum kembali ke Singapura. Untuk itu mereka akan segera mengurus dokumen-dokumen yang perlu disiapkan di kantor pengadilan. Keesokan harinya sebelum pergi, Khalidas memanggil Devi untuk berbicara. Beliau berkata apakah Devi berperilaku buruk pada Sayla. Devi menjawab jika Sayla lah yang memulai duluan. Namun Khalidas tetap bersikeras jika Devi telah berperilaku buruk dan ia harus meminta maaf. Jika tidak, maka ia diminta pergi dari rumah ini. Lalu Devi dengan tegas berkata jika ia tidak bersalah dan tak akan meminta maaf dan ia memilih untuk pergi dari rumah. Non, मैं माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने सोचा था तू सिंगापुर जाके बावला हो गया होगा। Devi bersama Pari lalu menginap di rumah teman artisnya bernama Charlie. Di sana sang kakak Ramdas juga ikut bergabung sekaligus memberitahu jika paspor Pari akan segera selesai dalam waktu 5 hari. Dan keduanya pun melanjutkan percintaan mereka di rumah itu. Scene lalu berpindah pada Fakira dan Francis de Costa, di mana mereka sedang merencanakan untuk membunuh Khalidas agar bisnis narkobanya berjalan dengan lancar. Lalu datang seorang pria bernama Bandia yang akan disewa untuk membunuh Khalidas. Namun setelah melihat pena berisi kamera, mereka menyadari jika Bandia adalah utusan Khalidas yang diutus untuk memantau mereka. Dan kepalanya pun dipenggal. Pria yang gerak-geriknya terlihat mencurigakan ini bernama Baban, seorang supir yang biasa mengantar Khalidas. Ia terlihat selalu memegangi perutnya yang sakit. Ternyata ia sudah dibayar oleh Fakira dan Francis untuk membantu rencana pembunuhan Khalidas. Lalu di kantor paspor, Devi sangat terkejut ketika mendengar seorang petugas yang mengatakan jika terdapat kekacauan di kota yang membuat Khalidas terbunuh. Dan kekacauan pun terjadi. तू कहाँ है? तू घर जल्दी आ। भैया बाबा क्यों नहीं सही है? अरे वो सही है, अरे वो मदर चोद डिकोस्टा ने। किसी को रजिस्ट्रार ऑफिस भेज दो। अरे ठीक है, मैं भेज दूंगा यार। तू घर आ जा। Setelah sampai di rumah sakit tempat ayahnya dirawat, ia sempat curiga ketika orang-orangnya tidak berada di sana dan telah dibawa oleh pihak polisi. Benar saja, ketika memasuki kamar ayahnya, ia melihat 2 orang petugas gadungan yang berniat membunuh ayahnya. Setelah itu datang seorang petugas polisi bernama ACP Dayal. Namun kedatangannya justru akan menangkap Khalidas. Ternyata ia sudah bersekongkol dengan Fakira dan Francis. Kemudian kepada petugas rumah sakit di sana ia meminta untuk membawa ayahnya ke rumahnya. Lalu datanglah Paman Anwar yang ingin bertemu dengan Tuan Khalidas. Namun siapa disangka Ranjit dan Sayla mencegahnya dan mengatakan jika hanya pihak keluargalah yang boleh menemui sang ayah. Bahkan Ranjit mengatakan jika Paman Anwar telah mengkhianati ayah dan berniat menggulingkan kekuasaan. Hal ini membuat Paman Anwar marah hingga menyebabkan keributan di sana. अनवर चाचा किसकी जान लेना चाहते हैं आप? अनवर बाबा से नहीं मिलेगा। मुंह तोड़ दूंगा शैला। तोड़ दो। Devi yang mengetahuinya pun meminta Paman Anwar untuk kembali ke rumah saja. Tentu hal ini membuat Pari sedikit kesal mendengarnya. Lalu di pertemuan keluarga, Devi mengatakan bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Ia merasa ada seorang pengkhianat di rumah ini yang dengan sengaja membuat ayahnya pergi saat itu untuk menjalankan rencana pembunuhan. Lalu didapat informasi jika Baban, salah satu sopirnya, saat itu mengalami sakit perut ketika akan pergi. Mendengar itu, Devi tersadar dan segera memerintahkan Potya untuk menghabisi Baban. अरे बबन का हाल पूछने आया हाँ किधर है है ना खाना खा रहे आजा। सारी मुसीबत की जड़ी पेट ही है कौन पगीरा?
Di pertemuan berikutnya, Saila sedikit menyinggung Baban yang telah disewa oleh Paman Anwar dan mengatakan mungkin saja itu adalah rencana dari Paman Anwar. Mendengar itu Ramdas sangat marah dan hampir memukul istrinya. चला मैं तेरा मुंह राम ये मेरा घर है। Sang ibu pun tak tinggal diam. Beliau mengatakan dengan tegas jika tidak ada seorang pun yang lebih setia dari Paman Anwar. Kemudian Ramdas menanyakan mengenai Bandia yang diutus untuk mematai mereka. Lalu Bau teringat jika pagi ini ia mendapat kiriman foto berupa kepala Bandia yang sudah dipenggal. Mendengar itu Ramdas sangat marah dan berniat untuk menyerbu markas mereka. Berbeda dengan Devi yang lebih tenang, ia lalu memerintahkan Bau untuk memberitahu Inspektur Sinde agar diadakan pertemuan dengan Fakira dan Francis untuk menyelesaikan masalah. परी Di sisi lain, Pari memberitahu pada ayahnya mengenai kehamilannya atas perbuatannya dengan Devi. Lalu datanglah Rana dan anak buahnya ke rumahnya. Ia mencoba memprovokasi Anwar mengenai keluarga Khalidas yang telah mempermalukannya dan justru menganggap ia sebagai pengkhianat. Namun dengan tegas ia menjawab jika hal itu bukan masalah. Karena baginya, di rumah dewa sekalipun orang baik dan orang jahat hidup berdampingan. Kemudian Rana mengutarakan tujuannya untuk mengajak Anwar bergabung bersamanya, lalu membagi hasilnya. Namun Anwar langsung menolak dengan tegas. Sebelum pergi, Rana berkata untuk segera menikahkan Pari dengan keponakannya bernama Bobby, mengingat kondisi Pari yang hamil di luar nikah agar ia tak menanggung malu. Ketika mereka akan keluar, tak sengaja berpapasan dengan Ranjit dan istrinya Ratna. Seolah ini sudah direncanakan agar terlihat jika Paman Anwar telah berkhianat dan bersekongkol dengan Fakira dan Francis. Benar saja, Ratna langsung melaporkan kejadian ini. Hal ini membuat Ramdas begitu marah dan bingung kenapa semua orang selalu menyudutkan Paman Anwar. Lalu Devi berkata jika Paman Anwar terbukti berkhianat, maka ia sendirilah yang akan membunuhnya. Kemudian Inspektur Sinde memberitahu jika akan ada pertemuan di kediaman De Costa malam ini jam 8. Mereka meminta Devi yang menghadiri pertemuan itu karena dianggap lebih waras dalam mengambil keputusan. Lalu Devi meminta seseorang untuk menjemput Paman Anwar dan Ranjit langsung menawarkan diri. Di pertemuan itu Devi bertemu Esepi Dayal yang ternyata sudah bersekongkol dengan mereka. Lalu tak perlu basa-basi lagi, mereka langsung membahas mengenai penjualan narkoba di Mumbai. Mereka meminta 10% dari seluruh bisnisnya, bahkan Esepi Dayal meminta untuk segera menyetujuinya agar tak terjadi apa-apa pada ayahnya. Mendengar itu Devi langsung mengatakan jika ia akan membunuhnya, dan langsung merebut pistol anak buah milik Francis yang sudah ia sewa. ठाकुर Di tempat lain ketika Paman Anwar sedang meyakinkan Pari jika Devi adalah pria yang baik-baik saja, tiba-tiba datanglah Ranjit. Ia mengatakan jika Devi memanggilnya dan hanya Paman Anwar yang boleh pergi. Sempat khawatir namun sang ayah berkata jika ia tak takut dengan siapapun kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di perjalanan sesuatu yang tak disangka pun terjadi. Ranjit membunuhnya beserta supirnya bernama Peter dan membuangnya di jalan. Mengetahui itu Devi pun sangat marah karena ia ingin dirinya lah yang membunuhnya jika terbukti berkhianat. Namun dengan lihai Ranjit bercerita jika saat itu Paman Anwar menembak Peter dan mencoba lari sehingga ia tak sengaja membunuhnya. Lalu keesokan harinya mengetahui ayahnya mati di tangan keluarga Tahur, Pari langsung mendatangi kediaman Devi dan bersumpah atas nama ayahnya dan juga anak yang dikandungnya jika ia akan menghabisi seluruh anggota keluarga Tahur. समझ गए देवीदास ठाकुर, सुनो सबको खत्म कर दूंगी मैं। परी Setelah itu, akibat perbuatan Devi yang telah membunuh seorang polisi, kini ia menjadi buronan dan untuk sementara harus pergi ke sebuah tempat untuk bersembunyi. Pria ini bernama Rocky, saudara Francis yang telah dibunuh oleh Devi.
Ia ingin balas dendam atas kematian saudaranya. Rana lalu memberitahu jika ia sedang bekerja sama dengan orang dalam untuk melacak lokasi Devi. Orang itu adalah Ranjit. Ketika istrinya sedang menelepon Devi, ia lalu menanyakan di mana posisi Devi dan segera mengirimkan serangan padanya. Setelah ayahnya sadar, beliau kemudian mencari Devi. Kemudian istrinya memberitahu jika Devi saat ini menjadi buronan polisi karena telah membunuh Fakira, Francis, dan seorang polisi ACP Dayal. Mengetahui itu, ia segera melakukan rapat dengan komisaris polisi untuk meminta bantuan. Setelah itu, beliau juga melakukan pertemuan dengan para petinggi mafia untuk menyelesaikan masalah. Dan disepakati jika Khalidas akan membantu penjualan narkoba semampunya. Setelah Devi kembali, ia kemudian diberi tanggung jawab untuk mengelola seluruh bisnisnya. Tentu hal ini membuat Ranjit dan Sayla yang dari awal menikahi keluarga Tahur hanya untuk mengincar kekuasaan sangat marah mendengarnya. Namun mereka berdua tak kalah akal untuk menguasai seluruh bisnis keluarga Tahur. Lalu tibalah Devi ke acara pernikahan Pari dan Bobby. Ia lalu memberikan selamat pada Bobby atas pernikahannya dan juga kepada Pari. Namun ia tak menanggapinya, ia selalu mengatakan jika ia akan bahagia setelah membunuh seluruh keluarga Tahur. Kemudian esoknya ketika ia menghadiri acara pesta temannya Charlie, ia bertemu dengan wanita bernama Chandni. Ia adalah seorang wanita yang begitu mencintai Devi. Namun Devi berkata jika ia mungkin bisa memiliki raganya, namun tidak dengan hatinya, karena ia masih sangat mencintai Pari. Meskipun begitu, mereka terus menjalin komunikasi. Lalu ia menelpon Pari dan berkata jika ia sangat mencintainya, dan ia diizinkan untuk membunuhnya, namun sebelum itu ia ingin sekali bertemu dengan anak kandungnya. Fuck you, Devi. Suatu hari Ratna melihat suaminya yang sedang mabuk, ia pun menegurnya. Namun siapa sangka Ranjit malah mengolok-ngolok keluarga Tahur dan menamparnya. Setelah itu datanglah kakaknya. Mengetahui adiknya penuh luka, ia pun mencari Ranjit dan menghajarnya. हाथ उठाएगा तू? हाँ? तोड़ के रख दूंगा। Kemudian di lain waktu Ratna juga melihat suaminya masih juga bermabuk-mabukan, dan ketika ada seorang menelepon, ia mendengar panggilan sayang yang ternyata Ranjit sudah tidur dengan wanita lain. Ratna pun sangat marah, namun Ranjit membalas tamparannya itu dengan pukulan yang sangat keras. Ia lalu menelpon kakaknya dan memberitahu kondisinya. Mendengar itu, Ramdas sangat marah dan berniat untuk membunuhnya. Namun siapa sangka di perjalanan ia dipepet oleh beberapa orang dan berakhir di sebuah tempat. Setelah sadar, ia sudah menduga jika ini semua adalah perbuatan Rana. Namun yang tak ia sangka adalah dalang dari penyakapannya adalah Ranjit. Yes, sir. 3 bags full. Terlihat raut muka sang ayah dan juga Devi yang begitu terpukul atas kematian Ramdas yang mengenaskan. Dan yang lebih parahnya lagi, Rana dan Ranjit juga berada di sana. Mereka berakting seolah tak tahu apa-apa tentang kejadian itu. Sang ayah lalu berkata pada Devi untuk membunuh orang-orang di balik kejadian ini. Kemudian Pari yang kini berada di pihak Rana merasa curiga dengan kejadian yang menimpa keluarga Tahur. Dimulai dari Khalidas yang ditembak, ayahnya yang terbunuh, Ratna yang mendapat KDRT, dan sekarang Ramdas yang harus mati mengenaskan. Ia merasa ada sebuah kejanggalan di balik ini semua. Namun Rana meyakinkannya dengan mengatakan jika orang-orangnya juga ikut terbunuh dan keluarga Tahurlah dalangnya. Kemudian ketika Devi berada di bengkel, ia bertanya mengenai penyebab kursi mobil yang ditumpangi Ranjit ketika menjemput Paman Anwar harus diganti. Orang itu menjelaskan jika kursi itu harus diganti karena terdapat bekas terbakar dari belakang. Setelah ia melihat masuk ke dalam mobil, ia tersadar bahwa yang membunuh Paman Anwar adalah Ranjit sendiri. Lalu sang ibu segera menghubungi Pari dan meminta maaf atas nama seluruh keluarga Tahur. Beliau juga memberitahu jika ayahnya telah ditipu daya hingga akhirnya terbunuh.
Beliau lalu berharap agar Pari mengubah keputusannya dan menghentikan pertempuran darah ini karena hanya akan berakhir dengan kehancuran. Di sisi lain, Rana dan kelompoknya sedang merencanakan penyerangan pada acara penghormatan atas kematian Ramdas. Mereka sedang menyiapkan beberapa bom di bawah setiap mobil, lalu datanglah Pari yang tiba-tiba menolak rencana penyerangan itu. Sempat terjadi perdebatan namun akhirnya Rana menyetujuinya. Namun ketika Pari pergi, ia berkata pada Rocky untuk tetap menjalankan rencananya. Tibalah saat acara penghormatan Ramdas. Di sana, Ranjit tiba-tiba mengatakan Sayla untuk pergi sebentar karena ia akan tahu akan ada penyerangan di tempat itu. Namun Sayla tak tahu rencana pembunuhan itu. Hingga akhirnya Sayla harus tertembak. Melihat itu, Devi meminta Chutney untuk menyiapkan mobil dan berusaha menolong Sayla. Di detik-detik terakhir, Sayla meminta maaf serta mengakui jika ia telah bersalah dan akhirnya mati. Begitu pula dengan Chutney. Ia yang berusaha menyiapkan mobil namun harus ikut mati karena ternyata mobil itu terpasang sebuah bom. Melihat situasi ini, Kalidas dan Devi diam-diam merencanakan kematian palsu untuk memancing pengkhianat yang telah bersemayam di keluarga Tahur. Kalidas lalu dengan sengaja memberitahu jika ia dan Uma akan pergi ke rumah pertanian untuk sementara. Benar saja, di malam itu datanglah sekelompok orang dan membunuh Kalidas. अभी भी गोलियों की आवाज से डरती है। ईशान को मान ही रहेगी। Lalu datanglah Cida, orang yang bertugas mengelola bisnis keluarga Tahur. Ia memberitahu jika beberapa pihak ini meminta kenaikan komisi termasuk para polisi. Devi pun menyetujuinya. Ia tersadar beberapa orang yang berkhianat sudah bermunculan, termasuk anak orang yang dipercaya sebagai keamanan keluarga Tahur. Scene lalu berpindah ketika acara doa atas kematian palsu Kalidas. Terlihat juga Rana ikut datang di acara itu. Di saat yang sama, Cida dan rekan-rekannya merayakan pesta atas penyebutan bos barunya Rana dan kematian Devi yang akan dibunuh di malam harinya. Namun tiba-tiba, tidak berhenti sampai di situ, ia juga mendatangi kediaman Rocky dan menghabisi seluruh gengnya. Setelah gagal, Rana lalu menyusun rencana baru lagi dengan menghubungi Pari seolah ia dipanggil Devi menuju kediaman rumahnya. Setelah itu, Rana dan kelompoknya mendatangi rumah Pari untuk mengambil anaknya dan juga membunuh Bobby, keponakannya sendiri. Ketika tiba di kediaman Devi, ia mengatakan jika dirinya mendapat telepon dari Ranjit untuk datang menemui Devi. Namun Ranjit membantah jika ia tidak menghubunginya. Tersadar ada sesuatu yang mengganjal, ia pun kembali ke rumah dan mendapati suaminya telah mati. Lalu Rana mengatakan jika anaknya telah dibawa oleh Devidas Tahur. Kemudian di tempat lain, Ana yang terkejut melihat tuannya masih hidup diminta untuk mengumpulkan orang-orang yang telah berkhianat. Dan mereka semua dibunuh dengan cara yang sadis. Kembali ke Devi yang sedang melakukan ritual peredaman abu, seketika terkejut ketika melihat Pari dan Rana datang menyerangnya. ईशान कहाँ है? हमारे पास नहीं है। रॉबर्ट, छोड़ो रॉबर्ट।
Setelah mendebak Devi, Pari pun langsung menanyakan keberadaan anaknya pada Bao. Namun siapa disangka Rana memberitahu jika dalang dibalik ini semua adalah dirinya. Ia pun diberi kesempatan terakhir untuk memeluk anaknya dan akan membunuhnya. Namun tiba-tiba dengan napas terakhir Devidas menghabiskan sisa kehidupannya untuk menyelamatkan anak dan istri yang amat ia cintai. Setelah mengetahui kebenarannya, Pari sangat terpukul dan meminta maaf padanya. Ketika anaknya bertanya, ia lalu memberitahu jika itu adalah ayah kandungnya. Sebelum mati, Devi mengatakan jika sumpahnya kini akhirnya telah terpenuhi dan ia akhirnya meninggal dunia. Kembali ke kediaman keluarga Tahur. Karena merasa hanya Ranjit yang tersisa di rumah ini, maka ialah yang akan mengelola seluruh bisnisnya. Namun ia terkejut ketika sang ayah ternyata masih hidup dan ia tak tahu soal ini. Ia lalu diberi tanggung jawab untuk mengelola sebuah hotel dan akan segera diantar ke sana. Dalam perjalanannya, Ranjit sangat terkejut ketika sang ayah mengetahui perbuatannya yang telah membunuh anak-anaknya. Ia hanya meminta maaf, namun Ratna sudah tidak tahan lagi. Dan film pun berakhir. Baiklah, demikian alur film The Power 2021. Apa pendapat kalian setelah menonton film ini? Silahkan komen di bawah. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian alur ceritanya. Jangan lupa support terus channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Saya Papi selaku Ketua Perserikatan Bujangan seluruh Indonesia mohon undur diri dan salam bujangan.